Boleh minta kitab saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang berbahagia Tuan Imam, para alim, para ulama, asatidzah, tuan-tuan dan puan-puan, pelajar tahfidz sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini sesuai dengan rancangan kita nak membuat daurah sebuah kitab tasawuf yang ditulis oleh seorang alim faqih dan sufi, Al-Imam Al-Arif Billah Syihabuddin Abil Abbas Ahmad Zarruq. Beliau adalah seorang ulama yang faqih sebelum sufi, dan juga beliau seorang yang dikenal banyak membetulkan, mengkritik tentang amalan-amalan orang yang menisbatkan dirinya kepada tasawuf yang tidak sesuai dengan ajaran tasawuf. Dia ulama abad 9 Hijriah, ya. Lahir 846 Hijriah hingga 899 Hijriah. Beliau seorang golongan ahli sunnah wal jamaah, berakidah Asy'ariyah, dan mazhabnya Al-Imam Malik, mazhab Maliki.
Beliau berasal dan duduk di Maghrib, ya, Al-Maghribil Arabi. Dan dia juga seorang yang musahih, ya. Seorang yang senantiasa membetulkan amalan-amalan yang dilakukan oleh mutasawwifin. Beliau dikenal memiliki sebuah kumpulan doa wazifah, al-wazifah az-zaruqiyah, di mana wazifah tersebut telah diringkas oleh seorang tokoh pergerakan yang disebut Al-Imam Syahid Hasan al-Banna, yang kemudian dikenal dengan Al-Ma'thurat. Jadi Al-Ma'thurat itu ringkasan dari Al-Wazifah Az-Zaruqiyah. Doa-doa, himpunan doa yang digubah, yang dikarang, katakan, yang ditulis oleh Imam Ahmad Zarruq sehingga dikenal dengan Al-Wazifah Az-Zaruqiyah. Lalu dinukil oleh Imam Asy-Syahid Hasan al-Banna, dibuang beberapa perkataan yang menjadi doa khusus Imam Az-Zarruq, lalu dikekalkan doa-doa Al-Quran dan hadisnya, maka dinamakan oleh Imam Hasan al-Banna Az-Zaruqiyah. Karena Imam Syahid Hasan al-Banna adalah seorang sufi sebelum haraki, dan silsilah sanadnya sampai kepada Syekh Ahmad Zarruq. Kita akan terus bermula pada muka surat 13. Kita akan bermula di muka surat 13. Kita tengok tajuk kitab ini, Muqaddimatut Tasawuf wa haqiqatuhu wa natijatuh. Betul-betul isi buku ini sesuai, selari dengan nama unwan tajuk buku ini, Muqaddimah, Hakikat dan Natijah Tasawuf. Di dalam buku ini diterangkan tentang 3 perkara tersebut, muqaddimah, hakikat, dan natijah. Apa maksud muqaddimah? Permulaan, ya. Pendahuluan. Diterangkan oleh beliau tentang orang dikatakan bahwa dia telah bermula melakukan tasawuf itu, apa yang dia buat. Selama ini yang kita paham, orang masuk tasawuf itu baiat, ya, baiat. Tetapi dalam buku ini tak ada, ya, tak ada penjelasan bahwa mula-mula bertarekat itu baiat. Ya.
Beliau terangkan di sini apa permulaan yang benar seorang yang bertasawuf, lebih dikenal bertarekat. Itu yang pertama. Yang kedua hakikat. Hakikat ini bukan tentang ilmu hakikat. Hakikat ini adalah hakikat bertasawuf. Artinya beliau terangkan di sini sebenarnya apa yang dibuat oleh seseorang yang dikatakan bahwa dia tengah bertasawuf. Ya, kita selama ini memahami orang bertarekat itu berzikir. Ya, secara zahir begitu. Bahkan tidak sedikit orang mengatakan bahwa kalau kita nak bertarekat, kita ambil zikir dari seorang syekh, kita amalkan zikir itu bertarekat. Itu yang selama ini kita pahami dan selama ini orang menerangkan. Beliau menjelaskan yang sebenarnya orang yang dikatakan bahwa dia tengah bertarekat itu dia tengah buat apa. Itu yang kedua. Artinya kalau dia belum buat itu, maka dia belum dikatakan bertarekat. Seperti muqaddimah tadi. Jika dia belum bermula, maka dia belum melakukan sesuatu yang diterangkan oleh beliau ini sebagai muqaddimah, maka dia belum bermula. Meskipun orang mungkin sudah baiat 10 tahun, tapi ternyata belum melakukan ini, maka itu belum bermula. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi, ya, sebenarnya, hakikat itu sebenarnya maksudnya. Hakikatut tasawuf. Sebenarnya amalan tasawuf itu apa? Sehingga kalau dia melakukan itu, maka artinya dia tengah bertasawuf. Jika belum, lagi-lagi meskipun dia sudah baiat lama, tapi belum ada itu, maka dia belum melakukan, belum tengah bertasawuf. Dan yang ketiga natijahnya, hasilnya, ya, akhirnya. Faidah akhirnya apa? Jika dia belum dapat itu, maknanya dia belum selesai, belum berhasil. Nah, ini yang paling pentingnya isi kitab itu adalah 3 perkara tadi. Muqaddimah bertasawuf, hakikat bertasawuf, dan hasil natijah dari bertasawuf. Karena tasawuf seperti tafakuh. Tafakuh orang yang belajar ilmu fikih syariat, tasawuf orang yang beramal tasawuf. Pakarnya disebut faqih. Kalau tasawuf disebut sufi. Jika tengah belajar disebut mutafaqih. Maka dalam tasawuf pun mutasawwif. Jadi orang yang tengah berjalan belum boleh disebut sufi, tapi mutasawwif. Jika dia sudah mendapatkan natijahnya, hasilnya, ya, seperti dalam fikih disebut faqih, itu seorang yang sudah memahami semua ilmu fikih. Begitu juga tasawuf. Sufi itu orang yang sudah selesai mengamalkan tasawuf, dan istilah lain disebut kamil, ya, telah menyempurnakan sifat-sifat sebagai manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima.
Qala asy-syaikh al-faqih al-imam al-alim al-allamah tajul arifin wa qudwatul muhaqqiqin Abul Abbas Ahmad ibn Isa urifa bizarruq radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi amsalihi amin ya rabbal alamin. Kitab ini ada beberapa kesalahan cetak. Nanti saya akan baca yang benar. Mohon tuan-tuan diperbaiki ya, kalau ada tulisan yang salah. Alhamdulillahilladzi minhu bada alhamdu wa ilaihi ya'udu. Alhamdulillahilladzi minhu bada'a, itu ada hamzahnya, bada'a. Alhamdu wa ilaihi ya'udu wa kullu syai'in kadzalik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin muwaddihit turuqi wal masalik wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim min majdzubin wa salik. Salatan wa salaman daimaini bidawamil mulki wal malik walhamdulillahi ala dzalik. Segala puji bagi Allah yang darinya lah permulaan segala puji dan kepadanya lah kembali. Dan segala sesuatu seperti demikian, seperti itu. Apapun bermula dari Allah dan kembali kepada Allah. Salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muwaddih at-turuq yang menjelaskan jalan-jalan dan masalik perjalanan. Dan atas keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya daripada majdzub dan salik. Salawat dan salam senantiasa kerajaan dan rajanya dan segala puji bagi Allah atas semua itu. Di mukadimah ini ada istilah tasawuf yaitu majdzub dan salik. Istilah ini diguna pakai ya, dalam madrasah tasawuf. Ya. Majdzub adalah orang yang lahu injizabun ilallah fitriyan ya. Orang yang mempunyai keterpesonaan ya, ketertarikan kepada Allah secara fitrah, bukan wahbiyan, bukan usaha. Kalau salik adalah orang ya, yang injizab ilallah ya, sulukian tarbawiyan ya. Disebut salik adalah orang yang ingin dekat kepada Allah, ingin terpesona kepada Allah melalui upaya wahbiyan ya, sulukian wahbiyan. Maka majdzub atau jazbah itu satu istilah dalam tasawuf tentang kedekatan kepada Allah. Ya. Al-jazbah huwal qurb min Allah. Jazab itu dekat kepada Allah. Maka boleh dikatakan tasawuf itu adalah madrasatul jazbah. Madrasah ya, untuk dekat kepada Allah. Karena dekat kepada Allah dalam konsep tasawuf ya, hanya berkenaan dengan sifat-sifat mulia atau akhlak mulia. Tidak ada kaitannya dengan
amal zahir bilangannya, ya, banyaknya tidak ada, tetapi sidik dan ikhlasnya. Mungkin orang secara umum jika nak dekat kepada Allah, maka dalam pikiran dia akan melakukan ibadah banyak-banyak. Tetapi dalam tasawuf, dalam manhaj tasawuf, jika ingin dekat kepada Allah, maka lakukan ibadah itu dengan sidik dan ikhlas. Ya, banyak dan sedikitnya ya terpulang masing-masing kepada keadaannya masing-masing. Artinya fokusnya kepada sidik, fokusnya kepada ikhlas, kepada rohani, bukan kepada jasad. Nah, maka orang mungkin sudah ibadah banyak-banyak tapi belum sidik, belum ikhlas. Maknanya belum ada injizab, belum ada jazab, belum ada ketertarikan hatinya kepada Allah. Nah, ada orang yang semula jadi, katakan begitu, yang memang Allah bagi ke dalam hatinya suka, rindu, cinta kepada Allah, itu majdzub namanya. Nah, jika orang yang tak ada, maka dia kena berupaya, wahbiyan berupaya melakukan hal-hal yang membuat dia dekat kepada Allah, itu disebut suluk. Ini suluk bukan istilah di Nusantara ya, karena suluk istilah yang kita dengar dari ulama sebelum kita. Suluk itu maknanya khalwah. Padahal suluk itu nama lain daripada bertasawuf. Orang zikir suluk, orang khalwah suluk. Ya. Orang berpuasa yang nak dekat kepada Allah itu suluk. Orang zikir bukan zikir minta harta, bukan zikir, tapi zikir nak dekat kepada Allah, itu suluk. Ya. Namun ada istilah lokal, istilah Nusantara, bukan istilah yang mu'tabar di dalam kitab-kitab tasawuf, bukan istilah yang berada dalam mu'jam tasawuf. Ya. Suluk. Mungkin orang dahulu ada buat khalwah di goa misalnya. Dan masyarakat dulu mungkin Hindu Buddha masih kuat. Dan mereka pun buat khalwah juga, disebut bertapa atau semedi atau apalah. Jadi mungkin umat Islam bertanya, ini apa? Nah, ini suluk. Maknanya tarbiyah. Suluk itu nama lain daripada bertasawuf atau tarbiyah ruhiyah. Ya. Itu istilah yang muktabar di dalam mu'jam tasawuf. Ya. Bahkan dikatakan at-tasawufu huwa suluk, as-suluk katanya. Tasawuf itu suluk. Bahkan bahasa Arab sekarang as-suluk maknanya perilaku. Kalau kita nak minta surat kebenaran dari polis tentang perilaku kita, maka di atasnya tertulis as-sirah was-suluk katanya, surat kebenaran perilaku tingkah laku orang. Ini surat kebenaran dari polis, as-siratu was-suluk. Ya. Nah, as-suluk oleh tasawuf bukan hanya berkenaan dengan perilaku zahir, tetapi juga perilaku batin. Ya. Karena kita mesti memahami istilah dulu dalam bidang ilmu tertentu agar tidak salah memahami. Kita baca satu kata yang sama, tetapi maksudnya berbeda. Kita membaca beberapa kata misalnya di dalam tasawuf, lalu kita pahami dengan paham makna lughawi. Nah, ini yang banyak keliru, banyak salah. Ya. Maka orang yang sedang menempuh tarbiyah di dalam tasawuf, di dalam tarekat tasawuf, itu disebutnya seorang salik.
seorang salik, seorang yang tengah melakukan pendekatan diri kepada Allah ya secara rohani, itu seorang salik. Nah, maka umat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan orang sufi berkenaan dengan dekat dan jauhnya hatinya kepada Allah, cintanya, rindunya dan tidaknya, itu ada dua. Ada yang memang Allah bagi secara fitrah, dia ada tumbuh dalam hatinya, nak dekat, cinta, ingat. Nak ingat itu mudah sangat. Itu disebut majdzub. Kalau ada orang yang juga mendapatkan rindu itu, cinta itu, ingat itu, tetapi didapatkannya dengan usaha, ya, dengan kasbi, maaf, suluk itu kasbi, maaf, bukan wahbi tadi. Yang majdzub itu wahbi, yang suluk itu yang kasbi. Dia dengan kasbi, dengan usaha, maka ya, dia disebut salik. Gitu. Dia melakukan lahu injidhabun ilallah kasbiyan. Ya. Kalau majdzub lahu injidhabun ilallah wahbiyan. Saya sering mengumpamakan orang buat ukiran-ukiran kayu jati kan macam ini. Ada yang memang dah sejak lahir dia pandai itu. Tak belajar pun. Ya. Tengok saja dia buat terus oke. Ya. Kalau kita minta dia mengajarkan cara untuk buat ukiran tuh tak pandai. Dia bilang tengok aja tuh kau buatlah nanti. Nah, ada orang pandai memang melalui kursus, melalui belajar tahun-tahun, dan yang kedua ini yang belajar ini dia boleh ajarkan kepada orang lain. Nah, seorang yang berbakat, ya kalau kita sebut bakat, yang bakat itu yang memang sejak lahir dia pandai, andaikan dia juga kursus, nah itu lagi hebat lah, lagi luar biasa lah. Bahkan ada ulama yang mengatakan di dalam tarikat seorang yang menjadi mursyid yang kamil itu ya kebanyakannya daripada orang yang majdzub wasalik. Sudah pun memang ya, dia dipilih oleh Allah, orang yang selalu ya, dekat dengan Allah, dan kemudian dia melakukan tarbiyah, suluk, bertasawuf. Summa qala amma qablu wa ma'a wa ba'du. Ya. Adapun sebelum dan bersamaan dan setelah. Seolah-olah beliau ingin menyatakan bahwa sebelum khutbah atau bersamaan dengan khutbah atau setelah khutbah di atas, ada satu pepatah yang ingin beliau terangkan, ada satu permulaan kitab ini yang ingin beliau terangkan, yang perlu kita tahu sebelum kita mengetahui muqaddimah tasawuf, hakikat tasawuf. Jadi satu paragraf ini ya, boleh kita katakan satu kritik dari Imam Zarruq tentang orang yang bertasawuf yang tidak mulai dari muqaddimah yang benar. Orang yang bertasawuf tidak melakukan hakikat perjalanan pengamalan tasawuf yang betul. Ya, maka natijahnya tak ada. Tak ada ma'rifat misalnya. Tak tahu tentang hakikat tasawuf. Ya. Nah, maka beliau buat satu kritikan pada mula-mula kitab ini.
Beliau membuka dengan satu pepatah, fa inna fi kulli wadin bani Sa'd. Fa inna fi kulli wadin bani Sa'din. Atau fa inna bani Sa'din fi kulli wadin. Ini satu pepatah yang artinya bahwa di setiap lembah, ya, sesungguhnya pada setiap lembah, ya, Bani Sa'ad, ada Bani Sa'ad, ya, atau bahwa Bani Sa'ad ada pada setiap lembah. Pepatah ini adalah berasal dari kisah seseorang yang datang ke Bani Sa'ad, ya, satu kabilah bernama Bani Sa'ad. Dia duduk di situ. Kemudian ada seorang dua orang di kabilah itu yang jahat, mengganggu dia, menyakiti dia, ya, membuat dia tak selesa duduk di kabilah itu. Kemudian dia berpindah ke kabilah lain, pun jumpa orang jahat. Dia pindah nak cari tempat yang tak ada orang yang jahat. Selalu ada. Lalu dia ucap, fa inna fi kulli wadin Bani Sa'ad. Karena mula-mula dia menerima kejahatan itu di Bani Sa'ad, maka dijadikan pepatah, di mana-mana ada Bani Sa'ad. Padahal yang jahat seorang dua orang aja. Itu namanya pepatah kan. Ini pepatah ini, ya, beliau ambil untuk apa? Untuk mengatakan bahwa tarikat manapun, ya, ada pemalsunya. Ya. Kita sering mendengar, oh tarikat Naqsyabandi sesat. Yang sesat satu orang saja. Itu pun di tempat tertentu. Tapi kita sebut tarikat itu sesat, gitu. Ya. Nah, padahal yang sesat adalah seorang saja. Ya. Seolah-olah yang ingin beliau katakan, tarekat manapun ada orang yang si pengamalnya yang lari dari manhaj yang sebenar, ya, yang lari dari perjalanan yang sebenar. Atau ini juga oleh orang Arab digunakan, setiap produk mesti ada pemalsunya. Misalnya ada orang buat minuman, ya, mesti ada orang yang memalsukan minuman ini. Ya. Insyaallah ya Rabb. Jadi dengan pepatah fa inna fi kulli wadin Bani Sa'ad ini satu kritikan yang apa ya, yang waqi'iyah, yang realistik. Ya, bahwa setiap bahkan beliau ada di dalam kaidah, ya, beliau menulis Qawaidut Tasawuf. Beliau mengatakan setiap hakikat mesti ada pemalsunya. Ini sama dengan pepatah ini. Ya. Orang buat produk apapun mesti ada orang yang memalsukan. Ya, gitu. Ada orang mengatasnamakan dirinya tarekat Qadiriyah ke Naqsabandiyah ke, padahal dia tidak layak sebagai seorang
pimpinan tarikat dan pengamal tarikat. Mesti ada. Maka beliau terangkan apa ciri-cirinya Bani Sa'ad itu, pemalsu itu. Manitma'anna ilaihim kasyafuhu. Ya. Manitma'anna ilaihim kasyafuhu. Maka siapapun yang masuk kepada mereka, itma'anna ilaihim itu maksudnya mandakhola alaihim. Ya. Barang siapa yang masuk kepada mereka, kasyafuhu, maka mereka akan menyingkap diri mereka sendiri kepadanya. Kasyafuhu. Kalau dari jauh memang tak nampak, tapi kita jika masuk ke dalamnya baru nampaklah. Ya. Mereka sendiri yang ya. Kenapa itma'anna? Mereka menggunakan itma'anna. Orang Arab kalau nak minta berita kita, beliau mengatakan taminni katanya. Maknanya itma'anna itu tentram. Tentramkan aku. Maksudnya apa kabarmu? Beritahu aku agar aku tentram. Tapi mereka mengatakan singkat saja, tentramkan aku. Padahal yang dimaksud adalah apa kabarmu? Aku ingin tahu keadaanmu. Maka manitma'anna ilaihim, barang siapa ingin mencari berita mereka, ya, maknanya barang siapa yang masuk ke dalamnya, kasyapuhu, maka mereka akan menyingkapkan itu. Wa man i'tamada alaihim, bagaimana orang yang bukan hanya masuk tetapi terus bersama mereka, mengikuti ajaran mereka. Ya. Wa man i'tamada alaihim, dan barang siapa yang berpegang kepadanya, bergantung kepadanya, atlafuhu, mereka akan merusaknya. Ya. Ini Bani Sa'ad. Kalau kita nak tahu Bani Sa'ad, memang kita kena cari berita dengan masuk ke dalamnya. Ya, dan kalau nak coba mengikuti ajarannya, maka mereka merusaknya. Akan jadi rusak. Kenapa? A'ni, maksud aku, Bani Sa'ad ini, alladzina ja'alul jahla imada. Ini cirinya. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan kebodohan sebagai imad, sebagai pilar, sebagai tiang. Cirinya di dalam tarekat itu tak ada ilmu. Mulai dari pimpinannya barangkali tak pandai pun baca kitab. Ya, tak tahu mubtada khobar. Tak tahu kitab fikih. Tak tahu hadis, tak tahu tafsir. Ya. Macam mana tasawuf itu bicara tentang hati, agar dia boleh mengamalkan agama. Tapi kalau tak tahu ilmu agama, buat apa? Ya. Alladzina ja'alul jahla imada, itu yang pertama. Yang kedua, wal ibtida'a mihada. Dan ibtida' bid'ah sebagai mihad. Mihad ini hamparan, pijakan. Jadi apa yang dibuatnya banyak bid'ah. Ya. Bid'ah ini tak ada dalil. Ya, wala dalilul ittiba' atau dalilul ijtihad dari ulama fikih. Kemudian yang ketiga, wal batilu. Ya. Wal batila, ini yang ketiga. Tadi wal ibtida'a, yani alladzina ja'alu al jahla, yang pertama, wa ja'alul ibtida'a mihada. Yang ketiga, wal batila. Ini ada salah tulis ya, itu bukan nun tetapi huruf Z. Muzakhrab, itu kha juga. Wal batilal muzakhrafa.
dan kebatilan yang dihiasi, yang diperindah. Wisada sebagai sandaran, ya, wisada sebagai alas sandaran. Jadi tiangnya kebodohan, ya, hamparannya bid'ah, dan sandarannya adalah kebatilan yang diperindah. Hal-hal yang batil. Apa batil? Takhayulat, mitos. Ya. Kita sering dengar orang di kelompok orang tasawuf selalu bicara tentang yang aneh-aneh. Ya. Disandarkan kepada karomat atau gurunya boleh menyelam 2 hari di dalam air misalnya. Ya, gurunya boleh pergi ke alam jin misalnya, alam, nah itu kan batil. Tapi itu diperindah seolah-olah itu wali. Ya. Ini ciri kalau abad 9 dulu dah ada, ini sekarang dah abad 15. Ya. Jadi 3, bodoh, bid'ah, dan batil. Ada yang saya melihat di dalam tarikat itu seorang guru dengan murid mesti siqah, mesti percaya. Nah, kepercayaan itu tumbuh sebenarnya dari murid. Ya. Nah maka tidak sedikit, bukan tidak sedikit, ada ini yang Bani Sa'ad. Ya. Seorang guru tarekat menanamkan kepercayaan kepada muridnya dengan kebatilan. Ya, mestinya menanamkan kepercayaan kepada muridnya melalui ilmu yang dimilikinya, bahwa dia betul-betul alim. Kedua, dari akhlak, ya, yang bahwa betul-betul dia berakhlak, sehingga murid, orang melihat bahwa dia betul berakhlak. Karena ilmu tak ada, akhlak pun wallahu a'lam, maka dia buat yang batil-batil, yang aneh-aneh. Ya. Dia tunjukkan kepada muridnya bahwa dia tahu gaib, hati-hati kamu, saya tahu semua hati kamu. Nah, ini kan batil. Jadi membuat muridnya takut dan percaya. Atau dia boleh cakap dengan ahli kubur, ada wali, dia ziarah ke depan kubur wali, seolah dia berdialog dengan wali. Nah, muridnya menangis melihat kehebatan gurunya, percaya terus. Itu kepercayaan yang kosong dari hakikat kepercayaan. Itu batil yang diperindah. Ya, sedangkan seorang murabi, seorang yang mendidik muridnya dalam kehidupan yang nyata, bagaimana menghadapi berbagai rintangan, cabaran, dengan ridha, dengan sabar, dengan ya, dan si murid menyaksikan itu, maka tumbuh kepercayaan itu. Ya. Macam kita nak letak anak di pondok, betul tak ustadznya itu alim? Ya, kita tengok anak kita lah, ada tak ilmunya dia belajar di situ? Baru kita percaya. Ya, bukan diberikan impian-impian yang kosong. Nah, ramai di dalam tarekat orang diberikan impian-impian yang, nah ini namanya al-batil al-muzakhraf. Jadi ini 3 pemalsunya, Bani Sa'adnya di dalam bertarekat. Wah, ada lagi yang
yang keempat, jahil, ibtida dan batil. Wastimalata qulubid du'afai bitarwij. Itu tamar butoh ya. Wastimalata qulubi ad-du'afai bitarwiji murada. Apa tujuannya hadirnya Bani Sa'ad ini? Tujuannya adalah istimala qulubid du'afa. Mengambil, menarik perhatian hati orang-orang lemah. Nah, biasanya yang ngikut mereka itu juga orang-orang yang kebodohannya di bawah dia. Maka saya sering ragu jika ada kumpulan tarekat muridnya tak ada orang alim. Ragu itu. Ya. Bitarwiji, tarwij ini tarwij, penyebaran, ya, publikasi. Ya. Artinya dengan menyebarkan hal-hal yang di atas, kebodohan, kebatilan itu bitarwij. At-tarwij itu ada al-ahdi lidzikr, di atas itu sudah disebutkan kebodohan, kebidahan, kebatilan itu ditarwij, disebarkan kepada orang awam untuk menarik perhatian mereka. Ya, itu tujuannya. Ya. Ada satu persoalan, saya pernah ada dalam satu himpunan ulama tarikat Nusantara, Asia Tenggara. Saya berikan satu soalan. Dahulu orang yang masuk tarekat itu ulama, sekarang bukan. Apa agak-agak sebabnya? Ya. Nah, ini kan satu reality yang kita hadapi. Bahkan soalan kedua itu yang sering saya tanyakan. Dahulu yang pengasas pondok-pondok di Nusantara ini sufi. Sekarang justru para pimpinan pondok melarang bertarikat, bertasawuf. Semua di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Rasanya di Petani pun sama. Dan di Semenanjung pun sama. Jadi ada satu perubahan. Ya, mungkin orang yang tidak membaca sejarah, tidak memahami detail tentang ulum syariah, apalagi terpengaruh dengan golongan yang memang mengharamkan tasawuf, terus memang seolah-olah pondok-pondok sudah taubatlah daripada tasawuf tarikat. Ya, padahal itu usaha penjajah dulu menghilangkan iman secara hakikatnya di dalam hati, jadi hanya zahir saja. Ya, tidak ada batin. Fahalaku, maka mereka rusak, wa ahlaku, dan merusak. Mereka sudah rusak dan merusak. Karena dhallu bima salaku, mereka sesat sebab, ya, kepada, artinya sesat sebab apa yang mereka perbuat, yang mereka tempuh, itu yang mereka lakukan suluknya, perjalanan di dalam tasawufnya sesat, maka rusak. Iddhallu bima salaku. Salaku ini bukan hanya perilaku makna umum ya. Makna salaku di sini perjalanan dalam tasawufnya semuanya batil, kebodohan, maka boleh jadi mereka dhallu, sesat. Wala araful haq, dan mereka tidak mengenal hak Allah. Ya, hak di sini Allah, tidak mengenal Allah, tidak makrifat kepada Allah. Wal haqiqata, dan tidak mengenal hakikat. Wala adraku, dan tidak mencapainya pun. Kama qala qailun fi ma fa'alu wa taraku, sebagaimana yang dikatakan
oleh seseorang tentang ya, apa yang mereka buat dan apa yang mereka tidak buat. Artinya tindak tanduk mereka itu seperti apa. Ini digambarkan di dalam sebuah syair. Marda 'anil khairati fi bahrir rada, gharaqu fala da'in linahji aqwami. Suhipu bi kulli radhilatin madhmumatin, sarafu wujuhahum liwajhid dirhami. Namu 'anil maqsudi lam yastayqidhu wa lam yastayqadhu, satakunu yaqzatuhum li khatbin a'zami. Apa marda 'anil khairat? Ya. Marada ini sakit, lemah daripada kebaikan. Mereka tidak punya kebaikan seperti orang sakit. Gharaqu fi bahrir rada, di lautan keburukan mereka tenggelam. Apa yang mereka lakukan tadi? Al-jahl, al-bid'ah, al-batil. Dan mereka tidak peduli dengan jalan yang lurus, tak ada manhajnya dalam ya, tarekat itu, dalam perjalanannya. Suhibu bikulli radhilatin madhmuma, mereka sangat suka kepada segala bentuk kehinaan. Segala radhilah itu kerendahan, kehinaan, mazmuma yang tercela. Ya. Sarafu wujuhahum, mereka menghadapkan tujuannya, wajahnya ke sekeping dirham. Tujuannya dunia. Namu 'anil maqsudi lam yastaiqadhu, mereka lelap dari tujuan, artinya menyimpang, tidak tahu tujuannya apa. Dan lam yastaiqadhu, dan tidak akan jaga, tidak akan terbangun, tidak jaga kesadarannya. Satakunu yaqzatuhum, bila kesadaran itu ya, akan tumbuh, akan datang, akan timbul ke liqat bin a'zami, karena perkara besar. Ya mungkin kiamat. Ya, baru sadar. Atau ya, ada hukuman dari Allah. Atau ada kerusakan di muka bumi ini. Ya. Ini paragraf pertama. Paragraf pertama menjelaskan tentang pemalsu, ya, tentang pemalsu tarikat, ya, Bani Sa'ad. Cirinya 3 perkara itu. Ya. Hatta orang yang bicara hakikat tasawuf pun tanya, mubtada khobar paham tak? Nah, jika tak paham, ya, ya kan ilmu hakikat itu ditulis oleh ulama, ditulis dalam bahasa Arab. Dari mana dia baca? Kalau dari terjemah, dia pelajarlah sebetulnya. Ya. Karena tak dapat. Kalau perkara paham, siapapun boleh paham. Karena hakikat itu bicara tentang rohani jiwa, dan semua orang punya jiwa. Dan iman itu fitrah, semula jadi dah ada. Bicara tentang hakikat Allah yang tidak terjangkau oleh akal, ya, boleh jadi. Justru ilmu hakikat ini seringnya susah dipahami oleh orang yang akalnya penuh ilmu syariat. Karena itu dia terikat pemahamannya dengan nas, ya, kecuali di tarbiyah rohaninya baru. Kenapa mudah orang yang akalnya basit, sederhana? Karena hatinya lebih ke depan. Tapi jangan jadi guru ilmu hakikat. Karena ada apa? Ada keselarian dengan syariat yang dia kena tahu. Bukan ilmu sendiri yang meninggalkan syariat, bukan. Ya. Di Nusantara ini ada satu pertubuhan. Orang ahli hakikat tanpa bersyariat tak sholat.
Saya ingat itu hanya terpisah-pisah sendiri-sendiri, tidak ada persatuannya, rupanya ada. Ya, dan itu memang dibuat oleh penjajah dulu. Baik. Setelah beliau menjelaskan satu paragraf tentang adanya Bani Sa'ad, adanya orang yang pemalsu dalam tarekat ini, baru beliau menerangkan tentang apa itu tarekat. Walamma kana tariqu as-sufiyati mahbuban bit-tab'i mahmudan bil aqlis salim. Nah, mungkin pada awal-awal ini saya kena baca perlahan-lahan ya, karena ini inti daripada buku ini. Nah, selepas itu mungkin kita akan cepatlah ya. Karena kalau ini dilewatkan cepat, susah. Nanti tak dapat konten isi buku ini ya. Walamma kana tariqu as-sufiyati mahbuban bit-tab' mahmudan bil aqlis salim wasyara' ba'idan an idrakil kafati li diqqatihi mafqudal usulil musbitati li ghurbatihi majhulal asli wal far'i fi haqiqatihi. Beliau dalam paragraf ini menerangkan tentang torik sufi. Kenapa melahirkan para pengaku tadi? Begini, kalau dalam bidang lain tak ada pengakunya. Ada tak orang mengaku saya hafaz Quran 30 juzuk? Tak berani. Karena orang akan tes. Saya mengerti 4 mazhab. Tak berani mengaku, tak ada orang yang mengaku itu. Saya hafaz hadis 4.000. Jika ada coba-coba mengaku, dijemput terus untuk baca hadis 1.000 sekali duduk. Tak berani Tuhan. Atau dalam bidang ilmu lain lah, ilmu sains lah, tak ada. Ada tak orang saya pakar matematik, saya pakar kimia, tak ada. Tapi saya wali ada, saya sufi ada. Kenapa bidang tasawuf ini terbuka untuk melahirkan para pengaku? Ini paragraf kedua beliau jelaskan. Karena orang mengaku wali itu tak ada cirinya, tak boleh orang pun tak tahu apa cirinya. Kalau kita minta tunjuk, paling kurang orang minta terbang, ya. Kalau wali terbang misalnya. Ini yang terbang nih, Yahudi boleh Allah bagi ilmu ini, Buza boleh Allah bagi, semua boleh Allah bagi. Ya. Atau boleh obat orang sembuh, ini semua manusia boleh Allah bagi. Karena hakikat yang menyembuhkan Allah. Kenapa menimbulkan orang yang mengaku? Karena benda tasawuf itu benda yang tak nampak, tak ada materialnya di dalam rohani. Seperti kita orang tak kenal sabar. Orang yang tak punya sifat sabar tak akan kenal orang sabar. Orang sabar pun mungkin dikata bodoh. Kamu ini sabar sangat bodoh. Tapi kalau dia tahu sabar, tercium jiwanya oleh jiwanya bahwa dia sabar dan memuji Allah. Mungkin sudah 10 kali ditipu orang, tapi dia tahu itu sabar. Ya. Nah maka orang mengaku. Kan kita sering dengar, aku kurang bagaimana sabar. Kan mengaku tuh. Karena dia kenapa? Karena dia telah menunggu
Ini pun kalau dia tak ada maslahat, tak nak pun menunggu. Tapi dia kata itu sabar. Agama ini kan akhlak. Ya. Tapi faktanya kita tak kenal akhlak itu apa. Ya. Orang marah dia sabar. Aku kurang sabar macam mana Tuan? Ya. Aku tak sabar macam mana Bang? Oh, kenapa sabar jadi marah-marah? Oke lah. Ya, awalnya aku nak ridho pun, tapi tak jadilah ridho. Ini ya, tak akan kenal. Tapi mengaku itu memang ramai. Kita mungkin tak mengaku dengan kata wali, tapi mengaku kita sabar, kita ikhlas, kita ridho, itu Bani Sa'ad. Ya, seperti itu. Nah, beliau memberikan alasannya kenapa sehingga timbul pengaku-ngaku, timbul Bani Sa'ad. Pertama, walamma kana tariqus sufiyati mahbuban. Ya. Di dalam istilah tasawuf ada tariq, ada tariqah. Ya. Apa tariq? Tariq tanpa tamarbutah. Jika mereka mengatakan tariq, maksudnya adalah perilaku, sifat rohani, sifat mulia. Karena tasawuf berbicara tentang akhlak itu, sifat mulia itu. Mereka menyebut tariq. Ya. Jika tariqah adalah madrasahnya, tariqah Saziliyah, tariqah ya, Qadiriyah, madrasah untuk apa? Madrasah untuk mendidik sifat-sifat mulia. Karena tariq adalah sifat dalam ilmu sharaf. Apabila tariq atau kalimat sifat yang diberi tak marbutah maka menjadi isim. Tariqah sifat. Tariq sifat. Ketika diberi ta marbutah, tariqah menjadi isim, menjadi nama. Ya. Maka tariq adalah perilaku rohani. Tariqah madrasahnya yang mengajarkan, mendidik sifat-sifat rohani, itu akhlak mulia. Nah, tasawuf itu tariq. Tariqus sufi. Maka istilah tariq di abad kedua ada untuk ibarah an majmu'atil adab, sekumpulan perilaku etika. Itu tariq. Maka ketika tariq sufi ini mahbuban, disukai, bittaba', secara tabiat, secara alami, semua orang suka sifat baik, siapapun. Orang suka sifat baik itu bukan karena diterang-terangkan, tak suka. Seorang gangster, perompak, pembunuh pun, kalau ada orang berlaku bersifat baik dengan dia, suka. Saya pernah menyaksikan seorang gangster di Jakarta tuh. Dia pembunuh, perompak, pemerkosa. Ya. Tapi ketika dia nak nikah, nak cari yang lulusan pondok. Maknanya sejahat itu pun tetap dia nak diperlakukan dengan baik, suka kepada kebaikan. Nah, tasawuf itu tariq, perilaku mulia, sifat mulia. Siapa yang tak suka? Maka orang ketika mengajak orang tasawuf, dia akan berkata yang baik-baik tuh. Itu yang pertama, bahwa tariq sufi ini memang mahbub bittaba'. Mahmud, dipuji.
bil aqli salim, dengan akal yang sehat, wasyar'i, dan agama. Ya. Sifat-sifat baik dipuji oleh agama, maka seperti dermawan misalnya. Dermawan itu kan memang sifat baik yang ada sebelum agama Islam ada. Orang Arab punya sifat dermawan, maka dipuji oleh agama dan karena oleh akal yang sehat dan banyak, bahkan di dalam fikih dijadikan dalil, ya, dari adat yang baik, maka juga dijadikan dalil, diakui oleh agama. Nah, maka beliau mengatakan bahwa sifat mulia tak ada yang menolak. Karakter, tabiat, ya, alami seseorang, akal yang sehat, dan agama. Namun torik sufi ini ba'idan an idrakil kafati lidiqatihi. Tetapi ba'id, jauh dari jangkauan capaian pemahaman orang ramai. Kenapa? Lidiqatihi, karena sangat halus. Tasawuf ini ilmu yang daqiq, ilmu sifat di dalam rohani, bukan sifat tubuh. Orang mempercantik wajah sampai apa istilahnya, glowing apa, itu nampak. Tapi kalau glowing ruh, tak nampak. Siapa yang diantara kita tahu ada yang ruhnya apa, glowing lah istilahnya, ya, cantik, bersih, sofa, naqa? Tak ada. Mungkin kita buruk sangka kepadanya. Tapi coba kalau tengok ada wajah yang, mesti kita nampak, cantik. Karena daqiq. Ba'idan an idrakil kafah. Ya. Di sini misalnya ada wali, siapa yang kita tahu? Tak tahu kalau bukan dia wali. Sehingga mereka katakan la ya'riful wali illal wali. Karena tak nampak tadi. Tapi suka kepada kebaikan. Ya. Dan itulah thariq sufi, itu adalah sifat-sifat mulia, sifat-sifat baik. Maka itu sebab orang, ya, aku udah sabar dah. Sabar sudah, macam mana sabar sudah? Jadi sekarang tak ada sabar dah. Ya. Sehingga kata ulama, sabar itu tak ada batasnya. Batasnya kufur. Nah, kita hitung pula sabar tuh. Ya, tunggu sampai 3. Kalau 3 dia masih buat juga, tak ada sabar dah. Ya. Sebetulnya dia tak sabar pun, cuma ditangguh hingga ketiga. Ya, tapi mengaku, saya sudah sabar Tuhan. Ya. Atau perempuan lah cakap dengan suaminya, aku kurang sabar, ya. Kurang sabar macam mana bang? Aku sabar dah. Ata ba'id an idrak al-kafah lidiqatihi. Bukan hanya itu, mafqudal usul, akarnya mafqud, tak ada dah, hilang, ya, tak jumpa akarnya. Al-usulil musbitah, usul itu akar yang musbit, ya, akar yang apa, sabat, kuat. Itu tak ada, karena ada di rohani, jadi tak nampak, itu maksudnya. Mafqud, tak terlihat. Li ghurbatihi, karena asing. Sekarang jika ada orang sabar sangat, mungkin aneh. Jika ada orang yang ridha, mungkin aneh. Misal Tuhan, misalnya ada perempuan, ya, di poligami, sabar, itu mungkin aneh tuh. Kamu terima, bodoh kamu, kan? Aneh. Ini contoh saja Tuhan, ya.
Nanti puan-puan marah pula contohnya ini. Ya. Orang dalam dunia ekonomi sekarang jika jujur itu memang hancurlah. Ya, ghurba. Kita sering dengar kisah zaman sahabat, semuanya ya, seorang yang sabir, radi, shadiq, ya. Majhulal asli wal far'i fi haqiqatihi. Dan asalnya di dada tuh. Faraknya di perilaku, perkataan. Itu majhul, tidak diketahui. Sekarang orang sabar, perilakunya seperti apa? Kita kenal kita. Mungkin tadi seperti yang tadi saya katakan. Kamu ini jangan sabar sangat, bodoh. Nah ini. Dia mengira orang yang diam itu sabar. Padahal dia pengecut, bukan sabar pun. Tak kenal perilakunya apa sifat sabar itu. Bahasanya apa, tak kenal. Orang bicara dari ma'rifat, dari yakin. Mungkin orang mengatakan, alah, macam Nabi saja misalnya begitu. Nah ini karena bendanya ada di dalam, dan orang kalau tak memiliki maka tak kenal. Karena thariq sufi ini adalah perilaku yang ada di dalam rohani, dan tasawuf bicara rohani. Nah inilah yang kasura fihi al-mudda'una bila haqiqah. Nah ini kasura fihi, ramai dalam perkara ini al-mudda'una, para pengaku-ngaku bila haqiqatin, tanpa hakikatnya. Karena nama yang dalam istilah tasawuf untuk orang yang di dalam rohaninya punya sifat-sifat mulia disebut wali, maka dia ngaku wali. Disebut sufi, maka dia ngaku sufi. Ya. Pengakuannya mungkin akan disertai pakaian, imamah, tasbih, tongkat, ya, istri ramai, ya, dia kasyaf, ya, ini karena tak ada benda yang nak ditunjuk apa, tak ada. Maka tadi batil muzakhraf. Nah itu yang ditunjuk-tunjukkannya. Ya. Dan itu dajjal. Kasura fihi al-mudda'un. Maka ramailah di dalam perkara ini para pengaku tanpa hakikat. Bahkan beliau sebut kemudian apa ini? Wa tashayyakha fihi al-jahiluna bit-tariqah, dan menjadi syekh di dalam tarik ini. Al-jahiluna, orang-orang yang bodoh, yang tidak paham, yang tidak ngerti bit-tariqati, tidak ngerti tariqah, tidak mengerti madrasah tariqah, tidak mengerti cara untuk mendapatkan sifat-sifat mulia, tapi menjadi syekh. Apa yang dilakukannya? Menarik perhatian orang-orang bodoh, ya, menyebarkan kebatilan, menyebarkan bid'ah, dan menyebarkan kebodohan bukan ilmu. Tidak sedikit kita dengar orang bertarekat mengatakan orang yang mengaji Allah itu kulit, dia isi. Ini isi kalau tidak kulit, ya tidak terlindungi lah. Hancurlah. Ya. Itu ciri bodohnya. Ya. Dia salah memahami perkataan ulama sufi. Ulama sufi mengatakan aku mendapat ilmu bukan dari orang yang mati, tapi orang yang hidup tidak mati-mati dari Allah. Dia tak mengaji dengan orang karena dia dapat ilham ilmu. Nah, bukan itu maksud pemahamannya. Itu karena bodoh.
Ini akibat-akibat ya, beliau menerangkan memang apa yang diterangkan oleh tasawuf ini adalah benda yang bersifat abstrak, sifat ya, yang tak nampak. Bukan orang ajarkan fikih rukunya macam mana, mungkin kita kena lurus-luruskan rukunya. Tasawuf tak ada. Tunduk kepada Allah, hati itu seperti apa? Susah nak. Ikhlas itu tak. Itu ba'idan an idrakil kafati lidiqatihi. Nah ini menimbulkan banyak para pengaku dan membuat orang-orang bodoh ya, menjadi syekh. Dan bahkan ada akibat lain, wa ankarahu al-mutahazliquna jumlatan wa tafsilan. Wa ankarahu, dan telah mengingkarinya. Siapa mengingkari? Orang-orang yang mutahazliq. Orang mutahazliq ini orang yang pandai bersilat lidah. Ya, dia punya pengetahuan, dia pusing untuk menghina tasawuf, entah dia buat-buat, itu mutahazliq. Ya. Kata tasawuf itu adalah pengaruh dari Yunan, pengaruh dari Buddha, tasawuf itu adalah, itu pun bodoh juga. Ya, tasawuf itu tumbuh di tengah orang Islam bersumber dari wahyu Al-Quran dan hadis. Sama bukan berarti dia mengambil dari situ. Sama misalnya orang haji pakai ihram ya, dan sami misalnya juga pakai ihram, cuman warna beda, jangan diklaim ini mengambil dari situ. Dan orang orientalis selalu buat analisa kajian seperti itu. Ya. Tasawuf bicara tentang kebersihan hati. Manusia manapun punya kecenderungan untuk bersih. Tetapi tasawuf bersumber dari Al-Quran dan hadis, cara untuk membersihkannya. Yang lain mungkin dari pikiran, dari budaya. Ya. Bukan berarti karena di agama lain ada usaha untuk membersihkan hati, maka tasawuf pun meniru itu. Tidak. Wa angkarahu, dan telah mengingkari mutahazlikuna, seorang yang pandai bicara, pandai bersilat lidah, jumlatan secara keseluruhan, wa tafsilan, dan secara terperinci. Artinya mereka mengatakan tasawuf itu 100% memang sudah tak betul. Itu diakibatkan apa? Diakibatkan memang dia tak dapat benda itu di dalam hatinya. Sehingga orang boleh mengaku, aku dulu masuk tarekat, aku tahulah apa isi tarekat, maka aku keluar. Itu karena dia jumpa guru tarekatnya Bani Sa'ad. Itu aja sebabnya sebetulnya. Lalu dia coba. Lah, itu mutahazliq. Ini sudah ditulis perilaku ini di abad 9. Kalau sekarang ada, ya, memang case itu adalah seperti yang ditulis di buku ini. Sekarang ada orang mengaku-ngaku wali, sekarang ada orang memimpin tarekat bodoh, dan sekarang juga ada orang mengingkari. Karena benda tasawuf ini ba'idan an idrakil kafati lidiqatihi. Walam yangzur fihi al-muhibbuna wajhan wala dalila. Sehingga orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sifat-sifat mulia ini, ya, walam yangzur fihi, tidak melihat pada apa torik sufi ini. Dia tidak tahu mana satu yang betul wali, yang di dalamnya ada cinta Allah, cinta Rasul. Tidak tahu wajhan, arah dan petunjuknya, tak tahu. Ya. Para muhibbin tidak tahu arah dan petunjuknya untuk pergi
mendapatkan torik supi ini. Torik supi maksudnya sifat-sifat mulia tadi. Tak tahu. Fahalaka fihi, maka hancurlah fihi di dalamnya. Siapa? Qaumun. Qaumun ini tentunya orang sufi. Orang yang berada orang mutasawwif maksudnya, orang yang berada di dalam kelompok tasawuf rusak. Kenapa? Karena ada pengingkarnya, karena ada mengkritiknya, sehingga mereka rusak birraddi wal ingkar. Ya. Disebabkan birrad wal ingkar itu menolak dan mengingkari, menolak dan mengingkari. Ya. Jadi setiap hari orang yang menamakan dirinya kelompok tasawuf, hari-hari hanya membalas kritik orang lain saja, mempermasalahkan masalah khilafiyah saja. Nah, itu pun tidak betul. Ya. Karena tasawuf mengajarkan untuk mengamalkan apa yang mereka paham, mazhab yang mereka ambil, selesai. Tidak sibuk dengan berselisih lagi perkara-perkara yang bersifat khilafiyah. Wa halaka akharun bil ittiba wal ightirar. Sedangkan orang lain, ya, apakah para muhibbin atau orang-orang yang suka kepada tasawuf, hancur juga disebabkan ittiba, mengikuti mereka. Ya, wal ightirar, dan terpedaya. Orang masuk tarekat padahal ini Bani Sa'ad. Ya, akhirnya dia mengkultuskan guru. Begini. Saya memahami dalam tasawuf ternyata orang yang mengkultuskan gurunya sampai menutup mata melihat kemuliaan yang lain, yang saya ragukan pertama kali gurunya, berarti bukan murabi. Yang kedua, berarti pengikutnya bodoh-bodoh, itu selesai. Tak ada lagi. Karena seorang murabi yang sebenarnya membuka hati, mata hati orang untuk melihat keagungan Allah, dan keagungan Allah itu Allah bagi kepada mana-mana dan siapa-siapa hambanya, dan dia melihat Allah, Allah, Allah. Bukan menanamkan keagungan gurunya di dalam hati muridnya sehingga tak ada lagi keagungan Allah pun tak ada dah. Ini jelas bukan murabi, ini para Bani Sa'ad, para pengaku-ngaku. Di mana kita nak belajar tawadu? Di guru, di murabi. Ya. Saya dulu ketika nak masuk tarekat, saya punya prinsip. Seorang murabi lidahnya mesti suci dari ghibah. Jadi saya datangi seorang guru itu, saya puji-puji syaikh lain. Ya, biasanya seorang ustadz, seorang alim kalau dipuji yang lain dia akan marah. Ya. Misalnya tuan, itu ada ustadz, ada tuan guru hebat. Alah, dulu tuh dia bodoh lah dulu. Dulu yang penting dia tak suka. Ya. Saya coba, tuan Syekh. Syekh itu kenapa? Dia hebat sangat. Hah? Iyalah. Kamu kena ambillah istifadah dari dia, ambil berkat dari dia. Ya. Tak keluar pun. Kalau misalnya dia ragu dengan guru itu, ya, kamu kena luruskan niatmu kepada Allah agar Allah bimbing kamu jumpa seorang yang baik. Tak keluar lidahnya. Ya. Mula-mula pun sudah mentarbiah kita untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Nah, tetapi Sidi Ahmad Zarruq ini sudah mengkritik
ya, tokoh-tokoh yang memang tidak lari dari tidak selari pada manhaj at-tariq sufi. Makanya baru nanti dia katakan apa mula-mula orang bertarekat dan apa sebenarnya orang bertarekat itu yang dia buat, yang dia lakukan itu apa. Kalau bukan ini maka dia bukan tengah bertarekat. Seolah-olah begitu buku ini menjelaskan tentang tasawuf tarekat. Saya lupa sampai pukul berapa pagi ini. Tak, oke. Sampai 12. Oke. Sekarang. Boleh? Tepatlah berhenti di sini, nanti kita sambung balik. Saya akan berhenti di sini pun nih. Dia berhenti terus sampai sini nih. Sambung berapa? Kita rehat sekarang. Kita rehat sekejap tuan ya. Minum air. Kita sambung nanti pukul 11 insyaallah. Wallahu a'lam. Bilik ada setiap saya bawa ini. Bilik mana? Apa-apa semua. Assalamualaikum. Kepada semua peserta, bolehlah pergi minum air di bawah kemah ni. Ada sedia minum air dan makan dengan sikit lah. Okay, sebelum start sambung balik program lepas ni.